Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan antara pihak Belanda dan pihak keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panerukan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, cari saja jalan lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak pun saling mempertahankan argumen mereka masing-masing. Sementara itu, kalian harus menaikkan tahta adikku. Ini semua agar memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda Sri Sultan Hamengkubuwono bisa memimpin kerajaan kita? Sultan Hamengkubuwono IV pun tetap memaksa pihak keraton agar bisa menaikkan tahta adiknya. Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda, yaitu Smitherd. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Saat dia tumbuh dewasa akan saya kembalikan posisi itu. Dengan begitu, kondisi rakyat akan terjamin, bukan? Terima kasih atas saran saudara, tetapi masih ada harapan bagi kami untuk memimpin kerajaan ini. Ia adalah keturunan dari wali. Ia dari Pakaluan, namanya Diponegoro. Apa? Saya sudah menawarkan posisi seberat ini, tapi masih Anda tolak. Baiklah, apabila tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Hamengkubuwono IV pun akhirnya menyetujui kepemimpinan Smitherd di kerajaan keraton. Akan tetapi, kepemimpinan Smitherd membuat rakyat menderita, hingga muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Pangeran Diponegoro pun menentang dominasi Belanda. Tuan, bagaimana cara kita untuk bisa makan? Bahkan untuk berdiri pun rasanya takut menahan pedih. Kejam sekali. Peroleh uang dari mana lagi kita untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita saya sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja di Ponorogo. Dia akan memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan sepertinya. Kemudian datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro untuk meminta Diponegoro agar bisa meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baiklah, akan saya carikan, insya Allah ada jalannya. Kemudian Pangeran Diponegoro pun meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smitherd pun lalu menipu kedua wali sultan untuk meluruskan kompensasi yang diminta oleh Nanghuis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara karena beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bekerjasama dengan Belanda dengan memberi kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pati Danurejo. Pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan membuat warga masyarakat menderita dan kerugian uang keraton dengan kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, Pangeran Diponegoro pun memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa agar petani di Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panerukan, Ada apa, Tuan? Perintahkan kepada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut melewati perkarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, aku peduli kepadanya. Ini demi kelancaran pembangunan. Siap, laksanakan, Tuan. setelah Pangeran Diponegoro tahu, ia memerintahkan rakyat-rakyatnya untuk mencabut di patok-patok itu.
Setelah itu Danuraja pun datang. Hai! Siapa yang menyuruh kalian mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Baik, Tuan. Patuh Pandarejo lalu mengutus pasukan makanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Akan tetapi dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantinya dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Terus sampai habis, saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, ia memutuskan bahwa pasukannya akan berlindung ke arah Bukit Selarung. Kita buat benteng di Gua Selarung ini. Siap, Tuan, akan laksanakan. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasa Sentot dan Kyai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim Letkol Flores ke daerah Tegal dan Pekalongan dan kirim Letkol Diel ke daerah Banyumas. Tetapi kita harus memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita lenyita pasukan yang ada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Goa Selarong dipindahkan ke Daksela oleh pimpinan Alibasa Sentot. Alibasa Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro pun mendapat kemenangan. Bagaimana kalian ini? Kenapa menghadapi Diponegoro saja kalian tidak becus? Kalau begini caranya bisa habis kita dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan membuat strategi benteng yang baru. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Walaupun begitu, perlawanan rakyat masih terjadi. Perang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditinggal. Siap, Tuan. Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasa Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat? Mungkin bisa, kami akan meminta bantu kepadanya. Pasukan Belanda pun berhasil meminta bantuan kepada Arya Purwadiningrat. Arya Purwadiningrat lalu pergi ke kediaman Alibasa Sentot untuk memujuknya agar bisa berunding dengan pasukan Belanda. Mengapa kau tidak terima saja rundingan yang diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Aku tahu pihak Belanda ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Alibasa Sentot pun akhirnya menerima ajakan Arya Purwadiningrat untuk berunding dengan pasukan Belanda. Tuan Alibasa, apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Akanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Akan kami wujudkan, tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober 1829, kalian harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Alibasa Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Kapan di mana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Buat saja sayembara. Apakah isi sayembara itu akan saya sebarluaskan? Buat saja pengumuman siapapun yang dapat menerangkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan 20.000 ringgit. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Dipun dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian,
Ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Kita akan buat kita menghadapi benteng. Alasan. Apa? Nanti Sonia, salam. Seharusnya kalian tidak bekerja sama. Seharusnya kalian tersebut. Itu apa yang dikatakan Pati dan Yojo? Apa sih? Mengapa? Jangan dong. Ya, insya Allah. Bunuh